Permasalahan pupuk tak pernah tuntas. Petani meradang, produksi menurun. Berdasarkan sepanduk alokasi pupuk tumpah petani luar. Ini realita, sehingga di kawan-kawan petani Jawa Timur, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu sekarang. Iya benar. Ya. Iya, kami iri kepada BBM, Bu ya. Saya beli BBM, tidak usah nyetor KTP, yang jual eceran 12.000 tidak ada tim yang nangkap. Tapi kawan-kawan kios, distributor, LSM datang, wartawan datang, ya pada. Ya. Tapi ini mau jualan itu kerja, mana baginya cuma. Ya, ini yang terjadi. Sekarang alokasi tidak sampai satu sak, 14 kilo, 13 kilo, katanya buka sak. Buka sak, keseknya siapa? Ongkosnya berapa? Kalau menguap, ada penurunan siapa yang tanggung jawab? Ini realita ya kita bicara. Kami Bu, tidak mengharapkan regulasi seperti ini, tapi kami yang beban kami. Saya ketua kelompok tani, saya sampai ke Komisi 4 RDP, saya yang demo kementerian Bu. Bukan saya pencitraan, tidak. Kami merasa modal ada Malik sampai ada Malik meninggal, 6 tempat baru sekarang tidak bisa dilaksanakan. Ya pada? Ya. PPL dan ngurusi penyuluhan, Bu, ngurusi data micet. Ini kasihan saya. Kami berharap Pak Mentan komentar untuk KTP. Itu kan saya mau acara, gara-gara bawa KTP beli buku dan dikasih. Pak Mentan YTV katanya, cukup KTP katanya. Mereka tidak tahu bagaimana belum ada asosiasi, sistem dipaksakan. Saya jamin bukan kedaulatan pangan dan swasembada pangan yang dirasakan, tapi kehancuran pangan yang kita dapatkan. Yang benar. Ini yang lebih tercinta. Apalagi saya lihat di YouTube-nya Pak Dirjen, mudah gampang, mana gempa, mana bentang gempa, di bawah ruwet. Ini saya berharap kalau perlu temukan saya dengan Pak Presiden, dengan Pak Menteri. Saya malu itu tadi permintaan masih ada protokol katanya mau direvisi. Saya mantan BPL, saya terima kasih BPL, ikan segera revisi. Tomocok. Bukan iya, kita bicara realita. Kami Bu malu di lapangan Bu. Ya mohon maaf, kita tidak bicara pilpres tidak. Kawan-kawan petani, saya ketua kelompok tani Bu, saya takut Pak, jantannya sampean kemarin kita sekarang tinggal 30 kilo. Bu, siapa sih orang itu? Siapa yang orang ini? Bu, kenapa? Mereka tidak tahu aturan, tahu adanya pupuk, mereka bawa uang. Kalau tidak percaya silakan Pak pejabat turun ke lapangan, pertemukan dengan petani. Montai bocah, colok mata saya. Ya benar? Ya. Ini yang terjadi Bu. Kami berharap, kami dipanggil ke pusat, Mas Hendro urunan. Saya menaik base gak apa-apa. Pertemukan dengan untuk kebijakan. Kami mau demo PI hanya operator. Tanya Pak Yudhoni, kalau ada apa-apa, yang telepon dulu siapa? Kami minggu depan akan turunkan 10.000 petani Jember. Ya kan? Kami malu. Kami disuruh meningkatkan produksi. Distributor takut Pak, didatangi polisi. Sudah penyaluran. Ini ada surat edaran, segera disalurkan. Disalurkan bagaimana? Cukup dah pokoknya. Dah cukup. Tidak apa-apa kita selesaikan hari ini. Kita tidak akan cari kambing hitam. Saya sudah hitam. Saya petani berpegang gelap. Tapi kami minta solusi nyata. Jangan dibikin ruwet petani. Nonsen. Kita akan bicara ke Dewan Pangan kalau pupuknya dipakasi. Ya benar. Silakan harga pupuk subsidi naikkan, tapi cukupi kebutuhan petani. Ini yang kami minta. Ya benar. Ya. Itu harapan kami Bu. Maaf saya anggota Banseruban, saya ini MA ya, Madura asli kengkep Pandalungan ya. Kalau benarnya karena Allah semata, kalau ada kurangnya saya selaku manusia biasa. Jangankan 1.000 orang, sendiri saya akan demo minggu depan. Kakek Port Gula Merah selalu bersama orang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Depan untuk menghadapi petani. Itu Pak ya. Di belakang kami ada namanya distributor yang udah backup kami. Kalau kami dibacok orang, insya Allah distributor lari. Kan gitu. Itu. Ibu yang terhormat, kami mengatakan di RDP kemarin, Pak Yoyo jadi saksi. Kios ini diperkosa berkali-kali, bahkan tidak pernah habis kios ini diperkosa. Masalahnya, kami dihadapkan dengan petani Bu,
jatahnya di kami itu per petani sekarang rata-rata di kisaran 12%, 12 kilo ya di alokasi. Bahkan ini saya sampaikan juga, jatah di beberapa kecamatan di Kabupaten Jember zong, kelompoknya hilang, ya kelompok hilang, tidak punya RDKK hilang, alokasinya juga hilang. Ini terjadi juga di kecamatan kami. Bahkan di kecamatan kami juga ada yang lucu, Bapak, ini ada saksinya, ntar lagi saya serahkan. Di sini tertera per hektar kita dapat 5 kilo. Jadi rata-rata 0 sampai 1 maksimal 5 kilo per hektar. Makanya kemarin kami sempat membentuk tim di kabupaten yang alhamdulillah ini teman-teman Pak Ali, Pak Jumantoro selalu mengawal kami, Pak. Kami dikawal karena kami mau dibaca orang ini kalau ini benar-benar terjadi. Gitu. Kami kemarin mohon untuk portal itu bisa dibuka. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan update RDKK benar-benar itu bisa dilaksanakan. Kalau tidak pasti bermasalah, Pak. Ya, pasti bermasalah. Di wilayah kami mungkin ini salah satu wilayah yang kadang-kadang tidak bisa kompromi petaninya. Ada sedikit saja kios yang akan jadi sasaran, larinya mesti ke distributor. Itu yang perlu diperhatikan, Ibu. Jadi intinya, yang pertama itu, Bu, alokasinya terlalu sedikit, entah karena tidak tahu. Terus yang kedua, di Kabupaten Jember juga, Bapak, bisa dicek itu semua alokasi yang ada, luasan sama, jatahnya rata-rata tidak sama. Saya ambilkan contoh misalnya begini, luasan 1 hektar, misalnya alokasinya di sana tertera di MT1 itu ada 100 kilo misalnya. Di satunya, dalam satu alokasi, satu lembaran kayak gini, itu bisa dapat 50. Itu bisa lebih tinggi lagi. Nah pertanyaannya kenapa ini terjadi? Kami telusuri ini katanya sistem. Apa sistemnya seperti itu? Saya buta IT mungkin katanya ada rumus kalau sudah misalnya pakai Excel gitu, yang munculnya tidak akan beda-beda, kan begitu katanya ya. Tapi ini nyatanya munculnya beda. Ini di kami, nanti teman-teman kabupaten yang lain. Yang penting kami aspirasi ini harus kami sampaikan kepada Ibu selaku bawahan dari Kementan, Bu. Jangan yang nomor 1, yang nomor 2, Bu. Yang nomor 2 sih. Kami berharap dari tim kemarin karena carut marutnya ini sebelum diperbaiki, ini benar adanya. Karena carut marutnya alokasi yang kita dapatkan ini, kami berharap untuk pelaksanaan IPUPUS, Pak Yoyo, ini benar, Pak. Kami mohon di Jember ditunda. Ya, sekali lagi kami mohon di Jember ditunda. Kalau tidak pasti bermasalah. Ya, jangan salahkan kami, jangan salahkan petani kalau nanti turun jalan. Insya Allah besar. Insya Allah akan ramai-ramai turun jalan itu kalau itu. Kenapa? Kios tidak berani menjual karena alokasinya terlalu sedikit, Pak. Kalau tadi wacananya ditarik 2 MT, ini ditarik 2 MT. Yang di sini bahkan 3 MT ditarik 1 tahun, Pak. Jalannya tetap 15 kilo, Pak. Ayo keno. Ya, mau ditarik gimana? Karena kita kasih. Yang normal, Bu, rata-rata 10 sampai 12 kilo. Ditarik dalam satu tahun, ditarik dalam 1 penarikan, jatahnya hanya 35 kilo. Ya inilah yang menjadi kendala kami. Kenapa teman-teman kios, kalau kami memang bukan instruksi, kami ngomong-ngomong tiap hari, tiap malam dengan teman-teman itu untuk menunda, Pak, penyaluran pupuk ya sampai ada kejelasan. Kejelasan yang saya maksud yang pertama, RDKK atau alokasi itu harus diperbaiki dulu datanya sampai datanya valid, atau memang kami harus punya keterangan khusus kan gitu, Pak ya. Untuk melaksanakan itu. Teman-teman distributor juga takut, Pak. Ya karena memang terlalu sedikit. Bahkan dampak dari itu Pak Yoyo tahu. Salah satu distributor kami namanya Kabupaten sudah mundur karena tidak cukup. Apalagi kios, Bu. Ya, saya bertanya kepada Ibu, pantaskah misalnya kios diperkosa sebegitu rupa hanya mendapatkan penghasilan 70 rupiah? Iya. 75 rupiah. Kalau alokasi kami menyalurkan 1 bulan 2 ton, Bu. Pinten, Bu, cukup untuk beli kayak gini.
aplikasinya kami sekarang dengan e-publis itu harus menggunakan yang baru. Mun yang kayak gini sudah lemot nggak bisa. Itu pemerintah kami berharap benar ini. Biarlah saya ini jadi tumbal namanya Nugroho Handoko ini. Karena ini memperjuangkan aspirasi teman-teman. Begitulah. Kami memperjuangkan aspirasi teman-teman. Pantaskah pemerintah memperlakukan kami bagaikan orang yang sama sekali tidak berguna? Seakan-akan kami sudah takut korupsi dan lain sebagainya sehingga laporannya. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa tulur-tulur like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Matur nuwun.